Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang tarkib, isim dhamir munfasil atau biasa disebut dengan kata ganti. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya akan membagi kotak ini menjadi dua bagian. Bagian yang sebelah sini akan saya namai dengan bagian laki-laki. Kemudian bagian sini akan saya namai dengan bagian perempuan. Oke. Langsung saja kita masuk ke kata ganti. Kata ganti disebut atau kata ganti biasanya berupa saya, kamu, dan dia. Dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia itu sama saja, bedanya hanya dalam bahasanya. Yang pertama kan kita bahas adalah tentang ana. Ana dalam bahasa Arab itu berarti saya, baik laki-laki maupun perempuan. Mari kita perhatikan bentuknya. Saya dalam kolom laki-laki disebut ana. Dalam kolom perempuan juga disebut ana. Maka dari itu kita simpulkan bahwa saya berarti ana, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang yang kedua adalah tentang kamu. Dalam laki-laki, kamu laki-laki disebut dengan anta. Sedangkan kamu perempuan disebut dengan anti. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ada pada harokatnya. Mari kita lihat. Kamu laki-laki disebut anta. Harokat terakhirnya adalah fathah. Dan kamu perempuan disebut anti. Harokat terakhirnya adalah kasroh. Baik? Oke. Sekarang bagaimana cara kita membedakan penggunaannya? Anta digunakan saat dia adalah laki-laki. Bisa diketahui dari nama. Misalkan Ahmad, Muhammad, kemudian ada Aziz, Ibrahim. Maka kita harus menggunakan anta. Kemudian kalau perempuan, misalkan namanya adalah Fatimah, Aisyah, kemudian Habibah, maka kita harus menggunakan anti karena dia perempuan. Cara membedakan yang lainnya adalah bisa kita lihat dari penulisannya. Misalkan bukan nama ya, Kita lihat di sini. Ada perbedaan di tolib dan tolibatun. Perbedaannya adalah di hurufnya. Tolib tidak menggunakan tak, sedangkan tolibatun ada taknya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam bahasa Arab adalah dalam penggunaan tak terakhir. Tak seperti ini. Tak seperti ini itu menandakan bahwa dia perempuan. Tolibatun ini berarti siswi. Kalau tolibun ini berarti siswa. Nah, misalkan saya punya kata yang berarti pedagang, yaitu tajirun. Oke. Tajirun ini berarti pedagang. Misalkan pedagangnya laki-laki, maka kita menulisnya anta tajirun. Kamu adalah pedagang, seorang pedagang laki-laki. Tapi saat pedagangnya adalah perempuan, maka kita dilarang menggunakan tajirun. Kita harus menggunakan anti tajirotun. Seperti ini. Oke? Perbedaannya sangat jelas, di mana kalau perempuan maka dia diakhiri dengan tak marbutoh atau tak. Saat dia laki-laki, di belakangnya tidak ada apapun, tidak ada tak. Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita akan belajar yang ketiga, yakni huwa berarti dia dan hiya juga berarti dia. Sama saja, kolom laki-laki dan kolom perempuan masih berlaku ya. Di sini huwa menggunakan laki-laki, hiya untuk perempuan. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Perbedaannya masih sama saja dan cara membedakannya juga masih sama saja. Bisa dilihat dengan perbedaan tak marbutohnya.
Oke. Contoh lain, misalkan ya, huwa, dia laki-laki. Misalkan saya punya teman namanya Ahmad, maka kita harus menulis huwa. Menulisnya huwa Ahmad. Huwa Ahmad. Kemudian saat laki-laki atau saat perempuan, misalkan namanya adalah Aisyah, maka kita menuliskannya dengan hiya Aisyah. Aisyah, seperti ini. Karena nama itu sangat mudah dikenali dia laki-laki atau perempuan. Sedangkan kalau yang lainnya misalkan bukan nama, misalkan kita menggunakan guru, disebut mudarrisun. Kita tulis dulu mudarrisun. Nah, saat saya mengatakan dia adalah guru laki-laki, maka di depannya menggunakan huwa mudarrisun. Sedangkan saya saat mengatakan hiya mudarrisatun, guru perempuan, maka ditulis dengan hiya mudarrisatun. Oke. Jadi perbedaannya adalah penggunaan tak marbuta di akhir karena dia hiya. Kalau huwa tidak perlu menggunakan tak. Akan belajar tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, kata tunjuk ini sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ini, itu. Nah, dalam bahasa Arab juga dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Nah, uniknya dalam bahasa Arab itu di sini. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu memiliki pelafalan dan penulisan yang berbeda, memiliki sebutan yang berbeda. Contoh yang pertama adalah lil mudzakkar. Mudzakkar ini berarti laki-laki. Oke, saya tulis di atasnya. Mudzakkar berarti laki-laki dan munas berarti perempuan. Untuk laki-laki menggunakan kata hadza. Hadza digunakan untuk laki-laki. Sedangkan hadhihi digunakan untuk perempuan. Kemudian untuk jarak jauh atau mengandung makna itu, untuk perempuan menggunakan tilka. Untuk laki-laki menggunakan dalika. Oke, cukup sederhana. Mari kita lihat contoh yang ada di bawah. Di sini terdapat contoh hada. Misalkan ya, yang pertama kita akan tulis di samping hada azam. Kita akan ini hada azam dan hadihi hilyah. Hada azam wa hadihi hilyah. Oke. Hilyah di sini adalah nama perempuan. Karena dia ininya perempuan, hadihi adalah sebutan untuk perempuan, maka ada tanda perempuan yaitu tak marbutoh. Oke, untuk hada ini adalah sebutan untuk laki-laki, maka karena dia laki-laki, maka di sini tidak ada tak marbutoh. Bisa dipaham? Begitu juga dengan yang lainnya, misalkan tolibun, saat laki-laki tolibun, saat perempuan tolibatun. Oke, hada tolibun, hadihi tolibatun. Oke. Mari kita lihat. Contoh yang kedua adalah ini. Tolibun, dia menggunakan hada atau dalika karena ini adalah untuk laki-laki. Sedangkan yang ini tolibatun, dia menggunakan hada, hadihi atau tilka karena dia adalah untuk perempuan. Kemudian pada halaman 14 ini kita akan belajar tentang tamyiz.
tentang kata tanya. Jadi kata tanya itu kata untuk menanyakan sesuatu. Misalkan yang pertama adalah ma atau biasa disebut dengan apa? Kita akan bahas nomor 1 terlebih dahulu. Ma adalah untuk apa? Kita bacanya dari sebelah sini. Dari sebelah sini dulu, cara bacanya dari sebelah sini, kemudian jawabannya di sini. Contohnya yang pertama adalah ma hada, apa ini? Maka jawabannya adalah hadza kitabun. Karena pertanyaannya menggunakan hadza, jawabannya juga menggunakan hadza. Ma, apa ini? Apa ini? Kemudian atau ma hadihi. Ma hadihi. Ma hadihi, hadihi ini adalah perempuan. Maka jawabannya juga menandakan perempuan, yaitu tun. Beda lagi dengan yang atasnya. Mari kita lihat dengan atasnya. Hadza. Hadza ini adalah laki-laki, maka jawabannya menunjukkan kata laki-laki di mana tidak ada ta marbutoh. Oke?